Yang ada di benak Prabowo sekarang bukan lagi soal bagaimana caranya berkuasa, tapi lebih kepada bagaimana caranya dendamnya kepada Anies yang telah mengkhianatinya dibayar tuntas. Dan indikator dendam sudah dibayar tuntas itu adalah Anies gagal jadi capres. Ambisi Anies untuk jadi presiden memang sudah sejak lama, sejak tahun 2013. Saat itu dia sudah ikut konvensi Capres Partai Demokrat bersama Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Gita Wirjawan, Pramono Edi, dan Irman Gusman. Nama Anies Baswedan turun tangan untuk Indonesia 2014 di Makassar, Sulawesi Selatan. Rektor Universitas Paramadina ini yakin punya kans memenangi konvensi. Semua calon punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai Capres Demokrat untuk pemilu 2014. Ini jauh lebih baik dibandingkan konvensi penentuan calon presiden oleh pemenangnya adalah Dahlan Iskan. Musnah sudah harapan Anies untuk jadi Capres 2014. Begitupun dengan Dahlan Iskan. Meskipun ia jadi pemenang konvensi, batal juga diusung oleh Partai Demokrat. Karena partai besutan SBY itu gagal mendapatkan suara 25% atau gagal mendapatkan kursi di DPR 20%. Jadi, konvensi yang sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan uang tersebut bisa dibilang hanya sia-sia belaka. Terakhir, apa yang terjadi? Partai Demokrat mendukung pencalonan Prabowo Hatta. Mirisnya, Anies yang awalnya ingin diusung oleh Partai Demokrat malah jadi jubir lawan Capres yang diusung oleh Partai Demokrat. Dia malah jadi jubirnya pasangan Jokowi JK. Nah, ketika Anies ikut JK yang waktu itu jadi cawapresnya Jokowi, ia malah menjelek-jelekan Prabowo. Ia pernah mengatakan ada kepentingan asing di balik pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra itu, serta Anies juga pernah menuduh Prabowo didukung oleh mafia. Menarik kan? Lantaran mendukung Jokowi itu dan berkat kedekatannya dengan Yusuf Kala, Anies diberikan jabatan Menteri Pendidikan. Pasca masuk kabinet inilah Jokowi baru tahu kalau dia tidak bisa kerja. Ternyata selama ini Anies hanya pandai berretorika saja. Tapi ketika diberi amanah untuk mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan masalah pendidikan, nggak becus juga. Hingga pada tahun 2016, ia dicopot dari jabatan sebagai menteri tersebut. Jadilah Anies pengangguran. Pada Pilgub DKI 2017, Prabowo yang sebelumnya berseteru dengan Ahok, bingung mencari siapa lawan sepadan mantan Bupati Belitung Timur itu. Hingga atas saran JK, Gerindra mengusung Anies. Dan inilah kesalahan terbesar Prabowo. Ia tidak menyadari bahwa ambisi Anies pengen jadi presiden itu masih ada sampai sekarang. Yang ada di benak Prabowo kala itu hanya bagaimana caranya agar Ahok tumbang. Sehingga ia lupa kalau ternyata Anies berpotensi menjadi musuh dalam selimut. Dan pasca terpilih menjadi gubernur, Anies pun mulai punya modal. Pertama, sedikit banyak ia punya uang dari tunjangan sebagai gubernur DKI. Bayangkan saja, dana operasionalnya mencapai 2,7 miliar rupiah per bulan. Kalau Anies tabung 2,5 miliar saja, satu tahunnya sudah 30 miliar rupiah. Sedangkan ia menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun. Artinya, sekarang duit Anies minimal 150 miliar. Belum lagi, kalau seandainya dia ada pemasukan lain, makin besarlah logistik yang Anies punya untuk nyapres. Kedua, Anies punya popularitas dan elektabilitas yang cukup baik. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai gubernur ibu kota negara. Yang kita tahu sendiri bahwa DKI Jakarta lah provinsi yang paling banyak disorot oleh media. Orang yang bukan warga DKI meskipun belum pernah bertemu dengan Anies secara langsung, jadi tahu wajah Anies yang sesungguhnya. Karena nyaris setiap hari wajah Anies itu muncul di televisi. Sedangkan soal elektabilitas,
Anies selalu masuk 3 besar elektabilitas tertinggi, bersaing dengan Ganjar dan Prabowo. Ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya. Meskipun Anies bukan kader partai, tapi sudah ada partai yang mau mengusungnya, yaitu Nasdem. Karena bagaimanapun juga hebatnya seorang serta setinggi apapun elektabilitasnya, kalau tidak diusung oleh partai, tetap nggak bisa jadi capres. Beruntungnya Anies, Nasdem juga punya media yakni Metro TV untuk dirinya melakukan pencitraan. Sehingga meskipun ia tidak menjabat sebagai gubernur DKI lagi, tapi tetap bisa sering muncul di TV. Tidak pelak, dengan segala modal yang dia punya itu, Anies sekarang berevolusi menjadi monster yang siap menggagalkan Prabowo terpilih menjadi Presiden RI 2024. Padahal dulu ia pernah berjanji loh, tidak akan nyapres jika Prabowo jadi capres. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal Pak Prabowo. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Ujar Anies waktu itu dengan nada seperti tanpa bersalah. Sekarang, dia tidak hanya melanggar janji tersebut, tapi Anies juga berusaha merebut basis massa Prabowo. Terbukti beberapa waktu yang lalu, ia melakukan safari politik ke daerah-daerah yang menjadi kantong suara Prabowo pada Pilpres 2019 silam, seperti Aceh, Sumbar, Riau, dan Sulsel. Inikah yang disebut air susu dibalas air tuba? Atau kebaikan dibalas kejahatan? Semoga Prabowo tidak sampai melempar Anies pakai HP kalau suatu saat nanti mereka bertemu. Hanya saja, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, kader Gerindra tidak tinggal diam. Bosnya diperlakukan tidak baik oleh Anies itu. Mereka juga secara diam-diam menjalankan misi balas dendam atas pengkhianatan Anies terhadap Prabowo. Lantas, bagaimana caranya? Berusaha menggagalkan pencapresan Anies. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Gerindra berusaha untuk mengajak PKS berkoalisi lagi. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum partai itu, Fadlizon, beberapa waktu yang lalu. Dari dulu saya juga akrab dengan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Pertanyaannya, mudah-mudahan kita, Gerindra dan PKS, bisa bergabung lagi bersama-sama. Ujarnya dengan nada penuh harap. Sementara, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan, meskipun partainya saat ini masih tercatat sebagai pendukung pemerintah, tapi tetap membuka peluang kerjasama dengan partai di luar pemerintah, seperti PKS. Nah, lucunya PKB ikut-ikutan mengajak PKS gabung ke koalisi PKB dan Gerindra. Makin asik aja kan? Entah apakah ajakan dari PKB itu dilakukan karena disuruh oleh Prabowo atau inisiatif sendiri. Pertanyaannya, kenapa yang dilakukan Gerindra untuk menggagalkan pencapresan Anies malah dengan mengajak PKS bergabung bersama mereka? Karena kalau Nasdem dan Partai Demokrat saja yang mengusung Anies, masih nggak memenuhi syarat ambang batas presidensial threshold 20%. Dengan begitu, akhirnya Anies tidak memenuhi syarat jadi capres dan akan gagal jadi capres beneran. Ajakan Gerindra ini sebenarnya peluang bagi PKS untuk menyodorkan kadernya Aher sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya si Aher ini diusulkan untuk menjadi cawapres Anies, tapi ditolak melulu oleh Nasdem dan Partai Demokrat. Sedangkan kalau disodorkan ke Prabowo, sudah barang tentu ex-mantan Danjen Kopassus itu mau. Kenapa? Karena yang ada di benak Prabowo sekarang bukan lagi soal bagaimana caranya berkuasa, tapi lebih kepada bagaimana caranya dendamnya kepada Anies yang telah mengkhianatinya dibayar tuntas.
Dan indikator dendam sudah dibayar tuntas itu adalah Anies gagal jadi capres.